Audio Jungle. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara kita berkomunikasi dengan komputer? Dari sekadar mengetik perintah, mengisi formulir online, hingga berbicara dengan asisten virtual, semuanya adalah bentuk interaksi manusia dengan teknologi. Di video ini, kita akan membahas bagaimana interaksi ini dirancang, konsep dasarnya, dan bagaimana kita menggunakan dialog berbasis teks serta borang dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita mulai. Agar komputer bisa bekerja dengan baik untuk kita, ada konsep yang disebut kerangka kerja interaksi. Ini adalah cara sistematis untuk memahami bagaimana kita berkomunikasi dengan teknologi. Ada beberapa elemen utama dalam interaksi ini. Pengguna kita yang memakai sistem. Tugas apa yang ingin kita lakukan, seperti mengetik, mencari informasi, atau bermain game. Konteks di mana kita menggunakan sistem, misalnya di rumah, di kantor, atau di jalan. Teknologi, perangkat keras dan lunak yang kita gunakan, seperti laptop, smartphone, atau asisten suara. Sementara itu, paradigma interaksi adalah pendekatan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan teknologi. Misalnya, ada yang menggunakan perintah teks, klik pada menu, atau bahkan suara dan gerakan tangan. Ada beberapa cara utama bagaimana kita bisa berinteraksi dengan komputer. 1. Berbasis perintah, misalnya mengetik perintah di terminal atau command prompt. Biasanya digunakan oleh pengguna yang lebih teknis. 2. Berbasis menu seperti aplikasi yang memiliki tombol dan daftar pilihan. Contoh, aplikasi perbankan atau pengaturan di smartphone. 3. Manipulasi langsung, saat kita bisa langsung mengontrol elemen di layar, misalnya dengan drag and drop file. 4. Berbasis dialog, berkomunikasi dengan komputer lewat chatbot atau asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant. 5. Berbasis gestur, menggunakan gerakan tangan atau tubuh, seperti dalam game VR atau teknologi smart home. 6. Multimodalitas, kombinasi beberapa metode, misalnya asisten virtual yang bisa menerima input suara sekaligus sentuhan di layar. Setiap paradigma punya kelebihan dan kekurangan, tergantung pada kebutuhan pengguna dan tujuan sistem. Sekarang, mari kita bahas salah satu cara interaksi yang cukup sering digunakan, yaitu dialog berbasis teks. Ini adalah metode di mana kita berkomunikasi dengan sistem lewat teks, baik dalam bentuk perintah maupun percakapan. Ada beberapa jenis dialog berbasis teks. 1. Dialog perintah tunggal, misalnya, di sistem lama seperti DOS, kita bisa mengetik dir untuk melihat daftar file.
Dua dialog bahasa pemrograman ini memungkinkan kita menjalankan beberapa perintah dalam satu waktu menggunakan skrip atau batch file. 3. Dialog bahasa alami. Sistem bisa memahami perintah seperti tunjukkan daftar mahasiswa dengan IPK lebih dari 3 tanpa perlu kode spesifik. Teknologi seperti chatbot menggunakan pemrosesan bahasa alami NLP untuk memahami maksud pengguna dan memberikan respons yang lebih akurat. Selain teks, cara lain yang sering kita temui adalah dialog berbasis borang atau formulir. Ini digunakan ketika kita perlu memasukkan informasi tertentu ke dalam sistem. Beberapa aspek penting dalam desain formulir yang baik. Struktur data apa saja yang perlu diisi, seperti nama, alamat, atau email. Kejelasan penyajian tata letak yang rapi dan mudah dimengerti. Validasi data, sistem harus bisa memeriksa apakah input benar, misalnya memastikan format email yang valid. Keunggulan formulir digital. Mudah digunakan karena strukturnya jelas. Mengurangi kesalahan input dengan adanya validasi. Dapat menyederhanakan pengisian data dengan opsi default. Namun, ada juga tantangannya. Kadang terasa lambat jika banyak yang harus diisi. Memakan ruang layar lebih besar dibanding metode lain. Navigasinya bisa kurang fleksibel, terutama di perangkat mobile. Meskipun begitu, formulir tetap menjadi cara utama dalam berbagai aplikasi seperti registrasi akun, pemesanan tiket, dan pengisian data pelanggan. Jadi, kita telah membahas bagaimana cara kita berinteraksi dengan komputer melalui berbagai paradigma. Mulai dari perintah teks hingga teknologi berbasis gestur. Kita juga melihat bagaimana dialog berbasis teks dan pengisian borang menjadi metode yang sering kita gunakan sehari-hari. Seiring perkembangan teknologi, interaksi manusia dan komputer akan semakin canggih dengan kecerdasan buatan, perintah suara, dan teknologi berbasis gestur. Bagaimana menurut kalian? Mana yang lebih nyaman digunakan, dialog berbasis teks atau formulir digital? Beritahu di komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk terus eksplorasi teknologi dan sampai jumpa di video berikutnya.